Bagi Anda yang sedang risau, bagi Anda yang sedang gundah gulana, bagi Anda yang tengah dalam himpitan kesulitan ekonomi, mari sejenak rehat. Mari kita cari tahu, mari kita kenali. Anda kenali amalan-amalan pembuka pintu rizki. Dan jangan pakai lama, segera amalkan. Bakar semangat, jangan pernah menyerah. Meskipun Anda harus sadari bahwa rizki memang sudah ditakdirkan. Masing-masing kita sudah ada jatah rizkinya. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun, lantas bukan berarti kalau sudah ada takdir rezeki Anda, sudah ada jatah rezeki Anda hanya berpangku tangan. Anda tak perlu kerja dan berusaha. Seorang muslim tetap melakukan sebab, tetap melakukan usaha. Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Oke, kita mulai. Inilah pintu-pintu rizki. Silahkan Anda fokus, Anda cermati, Anda pahami, lantas Anda amalkan dengan sungguh-sungguh dan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi Anda. Yang pertama, takwa. Merujuk penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya petunjuk dari Allah karena mengharap rahmat-Nya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Jika seorang tidak menjalankan perintah Allah, terus melakukan maksiat, enggan bertaubat, maka ia tidak masuk kriteria orang yang bertakwa. Apalagi jika ia adalah pelaku kesyirikan yang biasa melakukan tradisi syirik, tentu orang semisal ini sangat jauh dari sifat takwa. Yang kedua, tawakal. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Serahkan semua urusan kepada Allah serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Usaha dengan anggota badan untuk meraih sebab termasuk ketaatan kepada Allah, sedangkan tawakal dengan hati merupakan keimanan kepadanya. Sahal At-Tusturi mengatakan
Barang siapa mencela usaha, maka dia telah mencela sunatullah, ketentuan yang Allah tetapkan. Barang siapa mencela tawakal, maka dia telah meninggalkan keimanan. Setelah Anda mengetahui pentingnya melakukan usaha, melakukan sebab, hendaknya Anda tidak bergantung pada sebab yang telah Anda lakukan. Karena yang dapat mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat dan menolak bahaya bukanlah sebab tersebut, tetapi Allah Ta'ala semata. Tawakal adalah amalan hati, yaitu ibadah hati semata. Sedangkan setiap ibadah wajib ditunjukkan kepada Allah semata. Barang siapa yang menunjukkan satu ibadah saja kepada selain Allah, maka berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Begitu juga apabila seorang bertawakal dengan menyandarkan hati kepada selain Allah, maka hal ini juga termasuk kesyirikan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Yang ketiga, istiqamah. Istiqamah adalah menempuh jalan agama yang lurus, benar, dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqamah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah, lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Inilah pengertian istiqomah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Istiqomah di sini terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Mujahid. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah. Yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput, sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah dan As-Sudi. Dan sebenarnya istiqomah bisa mencakup 3 tafsiran ini, karena semuanya tidak saling bertentangan. Ketika Anda berusaha istiqomah, pasti ada kekurangan dalam istiqomah Anda. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, ayat tersebut merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Maka yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar, memohon ampun Allah. Yang keempat, memperbanyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu,
Beristighfarlah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jika Anda mengalami kesusahan karena paceklik, kesusahan karena kemiskinan, Anda mengalami gagal panen, Anda belum diberikan keturunan, maka mohon ampunlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Yang kelima, menjalin hubungan dengan orang tua dan kerabat, menyambung silaturahmi, apalagi yang sedang terputus. Nabi SAW bersabda, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya, silaturahim. Keenam, memperbanyak sedekah. Allah Ta'ala berfirman, dan barang apa aja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman padaku, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak, memberikan ganti kepadamu. Ketujuh, menikah. Bagi Anda yang masih betah menjomblo, nikahlah. Karena menikah akan membuka pintu rizki. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Carilah kaya, carilah hidup berkecukupan dengan menikah. Kedelapan, salat duha. Salat duha membuka pintu rizki. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat pada awal siang, pada waktu duha, supaya engkau tercukupi pada akhir siang. 9. Melakukan haji dan umrah. Bagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Syekh Abdul Ula Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan, haji dan umrah menghilangkan kefakiran. Bisa bermakna kefakiran secara zahir dengan terwujudnya kecukupan harta. Bisa juga bermakna batin, yaitu terwujudnya kekayaan dalam hati, yang mana keduanya tentu kita ingin ada pada diri kita. 10. Perbanyaklah doa. Berdoalah agar dibukakan pintu rezeki. Di antara doa dari Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung kepada selain-Mu.
Ayo, bersemangatlah. Mulailah, bersegeralah, jangan menunda-nunda. Kita amalkan, kita lakukan terus berkesinambungan, berharap kebaikan yang banyak dunia dan akhirat. Amin.